Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kita lanjutkan lagi tafsir kita ya. Kita lanjutkan tafsir Hadori karena kita ingin membahas Al-Qur'an dengan frame peradaban ya. Walaupun kita tidak juga membuat tafsir yang sama sekali baru, kita menukil dari ulama-ulama yang mu'tabarin ya, ulama yang menjadi rujukan umat. Mungkin untuk serial berikutnya ini ya, dari kemarin atau pertemuan lalu kita membahas tentang surat Al-Ikhlas, lalu sekarang Al-Falaq, lalu berikutnya An-Nas ya, lebih singkat dari pembahasan yang sebelumnya karena ada keterbatasan waktu dan kuota ya. Jadi kita bahas lebih singkat daripada yang seri-seri sebelumnya ya. Surat Al-Falaq ini surat yang sangat penting, karena itu dianjurkan untuk kita membaca pagi, sore, juga setelah sholat, sebelum tidur, bersama dengan rangkaian yang sebelumnya dan setelahnya. Sebelumnya surat Al-Ikhlas, setelahnya surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain itu banyak dianjurkan untuk dibaca. Al-Falaq ya, namanya ada beberapa dinamakan surat Al-Falaq karena qul a'udzu birabbil falaq, ada kalimat Al-Falaq. Ada juga yang mengatakan surat qul a'udzu birabbil falaq. Ada juga yang menamakan surat ini dengan yang setelahnya dinamakan surat Al-Mu'awwidzatain. Dari kata awwada yu'awwidhu, yaitu surat yang berisi permohonan kita untuk meminta perlindungan. Jadi surat ini sangat penting. Rasulullah SAW mengatakan ya, surat ini adalah surat yang apa bahasanya ya, lam yunzal mithluha gitu. Rasulullah ketika turun ayat ini dia mengatakan kepada Uqbah bin Amir ya, alam tara ayatin unzilat hadhil lailah lam yura mithluhunna qab. Ayat yang tidak pernah diturunkan yang sepertinya. Jadi ayat yang sangat punya sifat istimewa gitu, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, nanti keistimewaannya banyak kalau kita membahas ya. Karena keistimewaan ini terutama tentang pentingnya berlindung dari segala macam keburukan. Kita tahu dunia ini ada kebaikan dan keburukan, kita perlu berlindung dari segala macam keburukan. Nah, itu dianjurkan untuk membaca surat ini pagi ya, setelah sholat subuh, sore setelah sholat asar atau setelah sholat maghrib, juga sebelum tidur sebagaimana riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, juga setiap sholat. Dalam riwayat Uqbah bin Amir lagi ya, Rasulullah mengatakan amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzat fi duburi kulli shalah ya, setiap salat ya. Yang hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Jadi saking pentingnya seperti itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ayat ini turun ya, ayat ini pendek. Para sahabat seringkali lebih senang membaca ayat-ayat yang panjang. Ketika ayat ini turun ya, Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabat, la'alla ketahuan tabiha, kok sepertinya Anda menganggap ini ringan gitu. Beliau mengatakan fama qumta tusalli bi syai'in mithlaha, kamu tidak pernah bisa sholat yang dengan bacaan yang seperti ini, karena ini adalah singkat, padat dan banyak bermanfaat ya, terutama dalam melindungi seorang muslim dari berbagai macam keburukan. Diriwayatkan juga dari An-Nasai ya, Rasulullah SAW pernah sholat subuh dengan dua ayat ini Mu'awwidzatain ya, Al-Falaq dengan An-Nas. Juga untuk isti'adzah
Rasulullah pernah mengatakan ma sa'ala sa'ilun bimithlihima walasta'ada musta'idun bimithlihima. Ya, dengan dua ayat ini tidak ada yang paling ampuh ya, paling mujarab berlindung dari keburukan dengan dua ayat ini. Dia juga dalam riwayat An-Nasa'i mengatakan ala ukhbiruka bi afdhali ma yata'awwadhu bihil muta'awwidhun. Afdhali ma yata'awwadhu bihil muta'awwidhun. Jadi sesuatu yang paling afdol dalam meminta perlindungan ya, perlindungan dari kejahatan makhluk Allah, dari kejahatan sihir, dari kejahatan orang-orang yang hasad, tiga hal itu. Juga Siti Aisyah ya radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu ketika beliau sakit membaca Muawwidzatain lalu ditiupkan lalu dibasuh ke seluruh tubuhnya. Itu selalu begitu setiap malam ya, dua surat ini. Ketika beliau sakit sampai tidak bisa menggerakkan tangannya, Siti Aisyah yang membacakan ayat itu lalu ditiupkan ke tangan Rasulullah lalu diusapkan seperti itu. Juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, Rasulullah SAW kana yata'awwadu min a'yunil jan wa 'ainil insan falamma nazalatil mu'awwidatani akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Jadi Rasulullah ya sering berlindung dengan doa-doa ya, untuk berlindung dari kejahatan jin dan manusia, kejahatan orang-orang hasad dengan berbagai macam doa. Ketika ayat ini turun ya, ketika dua surat ini turun, Rasulullah memakai dua surat ini dan meninggalkan semua doa-doa yang lain. Di antara yang diriwayatkan sebab nuzulnya memang karena Rasulullah SAW pernah satu saat tertimpa penyakit ya. Ternyata itu ketika Jibril menemui beliau ya dalam mimpinya, ada seorang yang berusaha mensihir. Sihirnya dia tidak ya, karena Rasulullah dilindungi ya, pengaruhnya ringan. Jadi Rasulullah memang terasa sakit dan berpikir pernah mendatangi istrinya padahal tidak ya, sesuai itu ya gitu. Tapi itu sudah merupakan gangguan. Lalu diberitahu ada yang berusaha mensihir, itu orang Yahudi ya, Rabit Al-Aqsam, beritahu sihirnya ini ada bekas rambutnya Rasulullah diikat di sebuah sisir lalu dilempar ke sumur. Nah, lalu turunlah ayat-ayat ini ya, dua surat ini Rasulullah membacanya dan mengurai sihir tersebut ya. Seperti itu. Apa sih kandungannya gitu ya sampai bisa melindungi ya. Dan saya intinya adalah permohonan kepada Allah dari segala macam keburukan. Dimulai dengan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad bahwa saya berlindung dari Rabbil Falaq, dari Tuhannya pencipta Al-Falaq. Al-Falaq ini banyak tafsirannya. Ada yang mengatakan Al-Falaq itu falakus subh, terbelahnya sinar pagi ya. Falakus subh ya, katakan dia sijnun fil jahim ya. Ada yang mengatakan infilaqul man falaq. Karena Ali radhiyallahu anhu mengatakan kulul khalq itu Al-Falaq. Sebetulnya tidak ada kontradiksi karena riwayatnya semua itu ya bisa masuk dalam makna lughawi ya. Ada riwayat yang disebutkan oleh para imam At-Tabari, oleh yang paling banyak menyebutkan itu Imam Al-Mawardi dan Ibnu Jauzi dan Zadul Masir. Tapi Imam At-Tabari sebagaimana biasa dalam tafsirnya selalu memilih yang dirasa paling benar. Karena kalau dalam Al-Qur'an kata-kata falak ini sering juga disebut. Falikul isbahi wa ja'alal laila wan nahar. Falikul habbi wan nawa di surat Al-An'am itu. Ya Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala disifatkan falikul habbi wan nawa. Apa falikul habbi wan nawa? Allah lah yang membuat biji-bijian itu, tanaman-tanaman itu terpecah dan akhirnya tumbuh. Ya Allah menciptakan makhluk-makhluknya dengan cara falaq. Falaq itu artinya memecah. Falikul isbahi juga sebetulnya sama. Jadi memecah, membelah ya kegelapan dengan cahaya. Jadi ketika ada yang menafsirkan
Al-falaq itu seluruh makhluk itu al-falaq. Kenapa al-falaq? Karena setiap makhluk itu dimulai penciptaannya dari terbelahnya, ada yang terbelahnya sel ya, kalau makhluk hidup sel terbelah. Kalau makhluk alam semesta juga terbelah karena taratqan ya, sama langit dan bumi itu tadinya satu, karena taratqan fa fataknahuma, lalu dipecah, direbak gitu. Kalau istilah ilmu pengetahuan istilahnya Big Bang ya, walaupun Big Bang itu artinya ledakan, tapi Al-Quran tidak pakai kata ledakan, tapi fataqah, fataknahuma. Itu seperti bunga yang merebak. Itu prosesnya sama dengan merebaknya biji yang akhirnya menjadi tanaman, merebaknya pagi yang tadinya malam. Ya Allah sebutkan Rabbul Falaq. Jadi karena proses penciptaan mulainya dari proses falak itu, ya, terbelah, terpecah. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita mengingat bahwa kekuasaan Allah lah yang menciptakan segalanya, dan asal semua makhluk itu adalah Allah. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Rabbil falaq min syarri ma khalaq, dari setiap keburukan yang Allah ciptakan. Nah, ini nanti kita, jadi Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Ya, ini akidah umat Islam, akidah Islam yang benar. Allah menciptakan segalanya, yang baik dan yang buruk. Nah, gitu. Kalau menciptakan yang baik, jelas Allah Maha Baik. Kita sudah membahas tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, tentang sifat Allah yang maha positif. Dari kata alhamdulillah, segala yang dinisbahkan kepada Allah itu baik. Gitu. Tapi Allah juga menciptakan yang buruk. Untuk apa? Nanti kita akan bahas. Ada yang jelas itu banyak hikmahnya Allah menciptakan yang buruk itu. Tanpa keburukan yang Allah ciptakan itu kebaikan tidak akan sempurna justru. Al-falaq itu makna al-falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan, dengan maksud-maksud yang kita akan bahas nanti. Rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa nih ghasiqin idza waqab? Ini juga para ulama banyak punya penafsiran ya. Kalau Ibnu Al-Jauzi itu sampai 4 ya. Walaupun nanti ketika kita kompromikan ya maknanya berdekatan. Ghasiqin idza waqab itu katanya ghasiq itu qamar, bulan. Dalilnya dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat langit lalu melihat qamar, melihat bulan. Beliau mengatakan ista'idzi billahi min syarrihi fa innahu al-ghasiqu idza waqab. Berlindunglah dari keburukannya karena itu adalah al-ghasiq idza waqab. Inilah yang disebut al-ghasiq ketika waqab. Waqab juga nanti ada banyak tafsirannya, ada man hadakhala dhahaba sakana. Tapi siaknya kita bisa paham. Ketika muncul bulan berarti itu malam datang ya kan. Nah, ini berarti sudah kita harus berlindung dari keburukan kegelapan, keburukan malam ketika ada sisi-sisi buruknya yang ya kita tahu bedanya malam dengan siang ya. Kalau siang kan terbuka, sinar ada, terus secara kesehatan juga ada sinar matahari yang bisa memberikan vitamin D gitu. Kalau malam kan lebih dingin, terus lebih ya, kalau orang biasanya kalau mencuri itu malam hari itu kegelapan. Kalau buat makar-makarnya itu malam hari ya. Tukang sihir juga biasanya beraksi di malam hari. Kalau nggak malam hari tempat gelap, itu maksudnya seperti itu. Tafsiran pertama. Yang kedua katanya najm ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Najm apa? Bintang. Atau ada yang katakan itu lail ya, malam. Ada yang katakan itu hulmah, kegelapan. Ada yang mengatakan ini suraya idza saqatat, jadi kejora ketika sudah jatuh, artinya sudah tengah malam. Sebetulnya sama, artinya mirip gitu. Artinya ketika malam hari itu semua terjadi, ada bintang yang terbit lalu tenggelam, lalu ada bulan, lalu malam, itu semua terjadi. Ghasiqin idza waqab. Walaupun Imam Al-Mawardi mencatat kata ghasaqa itu sesuatu yang berjalan ya, ghasaqa itu, tapi selalu berjalan bid-darar, membahayakan. Khud min qaulihim ghasaqatil qurhatu idza jara sadiduha. Ghasaqatil qurhatu apa? Jadi ketika luka itu sampai keluar nanah, itu ghasaqatil qurha, ghasaq. Al-ghasaq itu sodid minan nar, itu juga nama min ahlin nar ya. Tanahnya api neraka, tanahnya penduduk api neraka itu namanya ghasaq. Jadi ghasaq itu sesuatu yang datang dengan keburukan, dengan banyak madharahnya. Ini ghasiqin kita waktu ketika ada hal yang buruk, ketika ya biasanya malam hari, cenderung malam hari itu lebih banyak keburukan. Jadi
bisa difahami maksudnya ghasiqin idza waqab. Kalau sudah datang itu banyak hal. Ya bukan malamnya itu sendiri, tapi hal-hal yang terjadi di malam hari itu banyak hal yang kita harus waspada, makanya kita perlu berlindung pada Allah. Ya, banyak orang punya rencana-rencana buruk itu malam hari. Setan juga ya diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari ya, kalau sudah malam itu anak-anak diharapkan masuk rumah ya, karena setan itu menyebar ketika itu. Waqaba ya, makanya waqaba itu semua tafsiran bisa membuat kita memahaminya. Ada yang katakan waqaba itu idza aqdama ya, atau sudah gelap, atau idza dakhala sudah datang waktu malam, atau idza dhahaba sudah pergi apa, ketika pergi sinarnya sudah menjadi gelap, atau ketika sakana, ketika sudah malam itu sudah tenang gitu. Nah, itu biasanya banyak hal yang kita harus waspadai dan minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang kita tidak sadar barangkali ya. Kalau malam hari memang tidak seperti siang hari. Min syarri ghasiqin idza waqab, itu terus min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini yang tafsir ayat yang berikutnya. An-naffatsat itu tidak banyak perbedaan pendapat para ulama. An-naffatsat itu dari kata nafatha yang fusu ya, itu artinya meniup. Meniup dengan halus. Kalau meniup dengan keras namanya nafakha. Kalau niup dengan halus nafatsat. Sama, beda tak dengan kha. Ya, dalam bahasa Arab itu huruf juga bisa memberikan gambaran tentang arti. Kha itu lebih keras, sa itu lebih lembut karena pengucapannya juga lembut. Nafatsat. An-nafatsat itu orang-orang ini bentuk jamak dari nafatsah. Nafatsa, bahwa nafid ketika dia meniup sekali. Kalau sering meniup, kerjaannya yang niup gitu, itu nafats. Tapi di sini pakai muannas perempuan, nafatsat. Nah, mungkin ahli tukang sihir wanita itu lebih bahaya daripada tukang sihir laki-laki mungkin ya. Tapi tentu saja sama saja, yang melakukan sihir itu berbahaya. Nafatsati fil 'uqad. Al-uqad jamu 'uqdah, ikatan-ikatan. Biasanya cara penyihir itu ketika menyihir itu mengikatkan sesuatu yang biasanya dari bekas orang yang akan disihir, diikat dengan lalu dibacakan baca-baca itu, atau ada tulisan yang diikat lalu ditiup, dibaca dan ditiup. Biasanya cara tukang sihir seperti itu. An-nafatsat fil 'uqad. Jadi orang-orang yang menyihir dengan cara meniup di ikatan-ikatan itu. Nah, itu sihir keburukan yang jenis kedua ya, keburukan malam, keburukan kegelapan, lalu keburukan tukang sihir. Lalu juga keburukan berikutnya min syarri hasidin idza hasad, orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki itu ya. Kalau dengki itu kan menyukai keburukan bagi orang lain. SMS dia. Suka melihat orang susah melihat orang suka, itu bahaya, sifat buruk. Jadi apapun yang tertimpa orang yang dia hasadi ya, dia iri gitu padanya itu. Kalau ada orang suka dia malah susah. Ada orang susah dia suka. Jadi hasad itu bahaya. Dia bisa berbuat untuk sesuatu yang buruk ya, agar kesulitan orang itu tetap, atau orang mendapat kesulitan, atau kebahagiaan orang jadi pergi. Itu keburukan. Itu hal yang berikutnya ya, ketiga yang dimintai perlindungan darinya, karena memang kehidupan manusia itu tidak lepas dari hal-hal seperti itu. Selalu ada. Kullu dzi ni'matin fa inna kulla dzi ni'matin mahsud, kata Rasulullah SAW. Orang yang punya nikmat itu pasti ada aja yang dengki. Karena itu kita harus berlindung dari kedengkian orang yang dengki. Dan ya Rasulullah SAW banyak berdoa dari segala macam keburukan ya. Syarri fitnatil masihid dajjal, syarri fitnatil mal, min syarri ma sana'tu, dalam hadis lain juga. Dari perbuatan kita juga ada yang buruk, itu kita juga minta berlindung dari perbuatan kita sendiri ya, gitu. Ada pikiran sendiri yang buruk juga kita harus berlindung. Isti'adzah minasyurur ya, itu secara umum seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan tadi yang kita sudah tanyakan. Kok Allah menciptakan keburukan? Kan Allah Maha Baik. Allah jelaskan semua yang ada pertanyaan-pertanyaan penting itu Allah jelaskan. Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Kalau baik terus akan tidak ada bedanya mana yang sabar tidak sabar, mana yang mengerti tidak mengerti, mana yang
beriman, mana yang tidak beriman. Jadi keburukan itu kami uji. Wa madlukum bisyarri wal khair, juga khair, kebaikan juga ujian. Ya, mana yang bersyukur, mana yang tidak bersyukur, mana yang bisa memanfaatkan kebaikan, mana yang tidak bisa memanfaatkan. Itu semua ujian. Ya. Allah menciptakan kesulitan itu agar liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kelihatan mana yang lebih baik amalnya. Nanti yang lebih baik dapat pahala lebih banyak, yang kurang dapat ya kurang, kalau yang salah dapat hukuman, seperti itu. Jadi keburukan itu banyak manfaatnya. Dengan keburukan orang berhak mendapat pahala. Karena ketika dia menghadapi keburukan dan mampu menyelesaikan masalah, dia berhak mendapatkan pahala. Semakin besar pahalanya, semakin besar kesulitan, semakin besar pahalanya. Asyadun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal, dalam hadis ya. Yang paling besar, yang paling berat cobaannya itu para nabi justru. Bukan berarti para nabi itu karena orang-orang yang dekat dengan Allah lalu segalanya serba mudah, tidak. Justru ujiannya berat karena agar diangkat derajatnya dan lebih banyak pahalanya. Jadi keburukan itu adalah kesempatan sebetulnya bagi manusia untuk semakin berprestasi dalam meraih kebaikan dan menghadapi keburukan itu. Itu yang pertama, agar seorang mendapat pahala lebih banyak. Lalu juga keburukan itu yang bisa membedakan antara kualitas macam-macam manusia ya. Karena ada orang yang menghadapi keburukan menyerah, itu berarti kualitasnya tidak baik. Ada yang tidak menyerah bahkan melawan. Nah, ini orang yang sabar dan berjihad ya, berusaha melawan keburukan. Nah, dia mendapat pahala jihad ya. Jahidu nafsahu ya, menjawab kepada dirinya, melawan hawa nafsunya, melawan kesulitan gitu. Jadi bisa membedakan kualitas manusia ya, karena di surga itu ada darajat, ada mi'atu darajah, ada 100 derajat. Itu 100 itu dibedakan dari apa? Dari ketika dia menghadapi keburukan itu bagaimana. Juga ada darokat ya, di neraka juga ada kelas-kelasnya, ada yang paling buruk, ada yang agak buruk, ada yang sedikit buruk gitu. Itu untuk tamyiz, membedakan manusia. Tanpa ada keburukan itu tidak terjadi. Juga keburukan itu bisa membedakan antara orang yang ngerti dengan tidak ngerti. Kalau nggak pakai akalnya dia nggak bisa bedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang lebih buruk, mana yang buruknya lebih sedikit. Ya, orang semakin paham itu semakin bisa membedakan. Dan keburukan itu akhirnya bisa. Dan juga bukan hanya keburukan, jenis-jenis keburukan juga bisa membedakan kelas-kelasnya manusia. Kalau ada orang yang tidak bisa membedakan mana yang lebih harus dihadapi ya, umat Islam banyak masalahnya. Ada yang sibuknya dengan masalah-masalah kecil gitu, membedakan masalah-masalah besar, ada keburukan yang sangat besar. Ada orang ingin mengeluarkan dari Islam, ingin membuat ragu tentang Al-Quran gitu. Tapi ada yang sibuknya malah debat dengan temennya masalah-masalah furu ya, nah itu ya kurang memahami agama. Itu juga diantara manfaatnya asyar ya, keburukan itu bisa bedakan kualitas manusia, pemahaman manusia. Juga keburukan membuat manusia itu selalu dekat dengan Allah. Dia merasa terus perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah mengatakan labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Ini banyak makna-makna penting ya. Jadi ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakini semua kebaikan itu dari Allah. Al khairu fi yadaik ya. Kebaikan itu semua ada di tanganmu. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu tidak kepadamu. Apa maksudnya wasyarru laisa ilaik? Ini para ulama punya 4 penafsiran. Wasyarru laisa ilaik itu Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi ya, beliau mengatakan ini ada 4 makna. Pertama, asyarru laisa ilaik, keburukan itu tidak layak dipersembahkan kepadamu. Kalau kita menyembah Allah, berikan yang baik, yang terbaik bahkan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Berikan yang terbaik, yang paling ikhlas, yang paling berkualitas. Terus juga asyarru laisa ilaik itu bahwa keburukan itulah yudhafu ilaika an firadihi. Jadi keburukan itu tidak berhak, tidak layak dinisbahkan kepada Allah sendiri, karena Allah menciptakan khair wa syarr. Kalau kita mengatakan Rabbul khair, Allah Tuhan kebaikan, layak. Tapi kalau Tuhan keburukan, nah, itu kurang adab ya. Kalau
kita mengatakan keburukan, dia kebaikan dan keburukan, karena keburukan itu tidak berdiri sendiri. Allah menciptakan keburukan untuk menyempurnakan kebaikan, gitu. Agar kadang-kadang orang tahu yang baik itu ketika lihat yang buruk, tahu yang nikmat, tahu kesehatan ketika dia merasakan sulitnya sakit, gitu. Jadi keburukan itu diciptakan untuk menyempurnakan kebaikan. Jadi Allah ketika menciptakan keburukan tidak berdiri sendiri, sehingga tidak layak Allah dinisbahkan kepada keburukan. Juga wasyarru laisa ilaik wasyarru la yas'adu ilaik. Ya, kebaikan itu tidak diangkat kepadamu, tidak layak ya. Mungkin mirip dengan yang pertama, tapi maksudnya keburukan itu sendiri tidak naik kepada Allah. Yang naik itu selalu kebaikan. Yang dicatat itu amal soleh saja oleh malaikat. Jadi yang keempat itu mengatakan ma'nahu asyarru laisa syarran binisbati ilaik fa innaka khalaqtahu bihikmatin balighah. Jadi keburukan itu kalau disebabkan kepada Allah bukan buruk, itu baik karena ada hikmahnya, sebagaimana kita tadi sudah sebutkan ya. Saya sebutkan bahwa keburukan itu selalu diciptakan untuk menyempurnakan kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan yang menjadi jelas bagi kita ketika kita tahu keburukan. Wabididdiha tadabayyanul asya'u, sebagaimana orang Arab mengatakan itu. Dengan lawannya itu kita bisa tahu. Kita bisa tahu warna putih ketika tahu yang hitam. Kita bisa tahu mungkin ya nikmatnya naik mobil yang mahal ketika pernah naik mobil yang murah gitu ya. Tahu nikmatnya punya, misalnya nikmatnya keamanan ketika kita sudah merasakan nggak enaknya, kita ketakutan. Kadang-kadang kita kalau nggak pernah ya, ada orang yang gitu bosan ya dengan kok kehidupan kok lurus-lurus aja gitu ya, tidak merasakan kesulitan. Ketika ditimpa kesulitan baru tahu tadi nikmat yang dia timpakan. Itu pernah terjadi di kaum Saba ya. Kaum Saba itu Allah ceritakan itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tuhan negeri yang subur, yang aman, tentram, tapi penduduknya nggak bersyukur, merasa kok enak terus. Akhirnya mereka katakan semua dekat, semua mudah. Ada sampai berdoa ba'id baina asfarina, buat safar kita serba jauh, padahal tadinya semuanya dekat, semua kebutuhan ada, semua kampung-kampung kemana-mana mudah dicapai, tapi mereka bosan dengan kebaikan itu. Akhirnya mereka berdoa untuk cari ya suasana lain. Akhirnya kenikmatan itu dihilangkan semua. Tadinya bendungan yang mengairi itu hancur, akhirnya mereka terpencar, terus kesuburan yang tadinya subur jadi tidak subur. Baru terasa nikmat yang sebelumnya tidak terjadi, yang mereka rasakan itu karena tidak bersyukur. Dan seringkali orang hanya mengetahui nikmat ketika sudah merasakan keburukan gitu. Nah, itu tentu saja bukan sikap yang benar, tapi kadang-kadang manusia seperti itu, dia perlu dididik dengan kesulitan-kesulitan. Dan seringkali juga manusia jadi kuat gitu juga karena dengan kadar-kadar kesulitan yang dihadapi. Kalau semuanya mudah, dia jadi manusia lemah. Manusia yang berprestasi itu pasti menghadapi kesulitan dan pasti mendapatkan kemampuan-kemampuan yang tinggi karena menghadapi berbagai kesulitan. Jadi itulah surat Al-Falaq yang isinya sangat penting ya, bagaimana kita berlindung hanya kepada Allah dari segala macam kesulitan. Kita tidak perlu belajar sihir untuk bisa selamat dari tukang sihir, tidak perlu jadi orang jahat untuk selamat dari kejahatan, tapi kita cukup berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kejahatan, dan Allah akan membukakan kita pintu kebaikan dan pintu perlindungan selama kita betul-betul berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fasilitas yang luar biasa Allah berikan kepada kita dengan ayat-ayat yang pendek dan mudah dihafal tapi memberikan perlindungan. Karena itu sangat penting seorang muslim itu untuk mudawamah dengan surat ini ya. Pagi sore jangan lupa kita ucapkan, setelah sholat juga untuk menambah perlindungan sebelum tidur gitu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.